Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Diva Febriani. Di sini akan mempresentasikan hasil penelitian saya, di mana berjudul Studi Efektivitas Pengolahan Air Payau Menjadi Air Bersih dengan Metode Elektrokoagulasi menggunakan elektroda aluminium, di mana dosen pembimbing saya adalah Ibu Memik Dian Pusatari STMT. Seperti yang kita tahu, air bersih merupakan kebutuhan utama kita dalam sehari-hari, di mana ternyata hanya sekitar 19,76% penduduk yang sampai saat ini mendapatkan akses fasilitas air bersih. Nah, sisanya itu hanya mengandalkan air tanah atau sumur yang jumlahnya itu terbatas. Kemudian air tawar dari PDAM yang sampai saat ini kita tahu bahwa distribusinya tidak merata. Nah, dua sumber air potensi lainnya itu adalah air laut dan juga air payau. Namun air ini masih sangat tinggi sekali kandungan garamnya, sehingga diperlukan metode lebih lanjut untuk memprosesnya. Itu ada 3, ada filtrasi membran, RO, dan juga distilasi. Untuk filtrasi membran sendiri itu biaya operasionalnya masih cukup mahal. Sedangkan untuk reverse osmosis itu efektif dalam menurunkan TDS tapi tidak pada nilai salinitas. Sedangkan distilasi itu cukup mudah untuk digunakan, tapi dari sisi energi itu sangat boros dilakukan. Nah, melihat hal tersebut, maka perlu adanya inovasi pengolahan air payau yang lebih murah dan juga mudah. Maka dilakukanlah metode elektrokoagulasi, di mana metode ini tidak memerlukan bahan kimia tambahan dan juga mampu menurunkan nilai kekeruhan, logam berat, hingga kadar garam. Sejalan dengan yang dilakukan oleh Daniel tahun 2025, di mana melakukan metode elektrokoagulasi dari air gambut payau, di mana pada jurnal ini juga menjelaskan bagaimana penyisihan dari parameter air laut lainnya, namun pada kajian ini tidak adanya kajian terkait sludge yang dihasilkan. Begitu juga dengan Rahman pada tahun 2023 dengan hal yang sama. Itu namun kekurangannya pada jurnal ini itu hanya mengkaji nilai salinitas saja. Padahal seperti yang kita tahu bahwa parameter air bersih itu sangat banyak. Ada kandungan garam, TDS, kekeruhan hingga pH. Maka dari itu, pada penelitian kali ini, itu meninjau parameter yang sesuai dengan baku mutu air bersih lainnya. Nah, berdasarkan dari letak geografis Balikpapan sendiri yang dimana berada di pesisir, yang paling banyak adalah air laut dan juga air payau, sehingga pada penelitian kali ini digunakan sumber air yang dilakukan adalah dari air payau, dari mangrove, di mana air payau mangrove itu cukup berbeda dibandingkan air gambut payau pada umumnya yang sudah dilakukan. Selain itu ada parameter lainnya juga yang kami uji, yaitu dari sludge untuk mengidentifikasi senyawa koagulan. Nah, tujuan penelitiannya ada 2, untuk menganalisis pengaruh variasi waktu dan voltasenya terhadap pH, salinitas, TDS, serta kekeruhan, dan juga menganalisis karakteristik dari sludge yang dihasilkan. Berikut adalah metode penelitian saya, ada preparasi, ada proses elektrokoagulasi, lalu kemudian dilakukan separasi, setelah itu dilakukan pengujian dari parameter air dan presipitat yang dihasilkan. Berikut adalah variabel saya, di mana dilakukan varian variasi tegangan 2, 4, hingga 6 volt, dan juga dengan lama waktu 60, 90, hingga 120 menit. Hasil pembahasan saya dibagi menjadi 2 tahapan, yaitu ada pengaruh variasi waktu proses dan juga karakterisasi dari sludge yang dihasilkan. Berikut adalah dari pengaruh variasi terhadap pH, di mana bisa kita lihat ya, bahwa tren pada grafik tren itu menunjukkan angka menurun lalu kemudian naik kembali menuju pH netral. Nah, hal ini itu bisa disimpulkan bahwa semakin lama waktu prosesnya dan juga semakin tinggi voltasenya, bahwa pH yang dihasilkan itu juga akan semakin menuju netral. Begitu juga dengan nilai salinitas, di mana semakin lama waktu proses, semakin tinggi voltase, maka salinitas akan semakin rendah. Dibuktikan dengan pada grafik bahwa trennya itu akan semakin turun. Begitu juga pada TDS, tren pada grafik juga menunjukkan bahwa semakin lama waktu proses dan juga semakin tinggi voltase, itu nilai yang ditunjukkan itu semakin rendah. Sama halnya pada kekeruhan, bahwa semakin lama waktu proses dan juga semakin tinggi voltase yang diberikan, maka kekeruhan akan semakin rendah, atau visualisasi dari air itu akan menunjukkan bahwa airnya akan semakin jernih. Berikut adalah fenomena yang terjadi pada proses elektrokoagulasi, di mana pada saat tegangan pertama kali itu diberikan, maka akan terjadi pelepasan ion aluminium dari anoda ke larutan dan juga reduksi oleh molekul air, di mana berikut adalah reaksinya, di mana ada hidrogen yang dihasilkan. Nah, hidrogen ini nantinya akan meningkatkan daya apung dari polutan, sehingga akan memudahkan untuk proses koagulasi. Nah, ion Al dan juga OH- tadi yang sudah dihasilkan nanti akan membentuk vlog-vlog AlOH3, yang dimana akan teraglomerasi yang menjadi koagulan. Berikut adalah persamaan reaksinya. Lalu selanjutnya polutan-polutan tadi kemudian akan menempel pada permukaan vlog, sehingga
terjadilah koagulasi fisik yang melibatkan gaya tarik elektrostatis dan juga gaya van der Waals. Berikut adalah reaksi dari menempelnya polutan pada vlog. Nah, kemudian setelah polutan menempel pada vlog, vlog-vlog tersebut akan menjadi lebih berat dan juga tertarik gravitasi ke bawah menjadi sludge dan juga beberapa akan terflotasi naik ke atas yang diakibatkan oleh adanya gelembung hidrogen tadi. Berikut adalah hasil dari analisis morfologi permukaan dari sludge-nya. Bisa kita lihat bahwa perbesaran 5000 itu terlihat adanya partikel yang cukup rapat dan cenderung pecah-pecah atau cracked surface. Nah, ini menunjukkan adanya lapisan aluminium hidroksida yang semakin besar karena adanya koagulasi tadi. Nah, bisa dibuktikan juga dari hasil EDX bahwa nilai aluminium itu mempunyai yang unsur tertinggi yang terbaca setelah oksigen, yang dimana menunjukkan bahwa adanya aluminium hidroksida atau ALOH. Kemudian pada perbesaran 5000 bisa kita lihat bahwa ternyata ada agregat-agregat yang berbentuk lembaran tipis pada permukaan acak, itu menggambarkan bahwa ternyata adanya koagulasi ion-ion garam seperti Na+, Cl- dan juga Mg2+. Nah, hal ini juga didukung oleh hasil EDX bahwa pada sludge itu terdapat identifikasi dari Na dan juga Cl yang dimana dua terbanyak setelah L dan juga O, sekitar 9,59 hingga 13,24 dan juga 3,18 hingga 6,19%. Nah, selain itu ada unsur-unsur lainnya juga seperti sulfur, kalium, dan juga kalsium. Nah, unsur-unsur yang teridentifikasi ini menggambarkan bahwa adanya penyerapan sebagian kecil mineral terlarut. Selain itu, yang menarik adalah ternyata adanya lobinasi logam Pb pada vlog-vlog yang sudah kita identifikasi. Nah, ini mengindikasikan bahwa sampel air payau yang kita ambil itu ternyata terkontaminasi dari logam berat. Berikut adalah analisis gugus fungsi dari aluminium metal sludge kami, di mana ada 3 dari vibrasi bending dari hasil grafik, di mana yang pertama di 3300 itu ada vibrasi dari gugus OH yang dimana mengidentifikasikan adanya gugus hidroksil dalam sludge. Lalu ada di sekitar 1600 itu ada vibrasi bending dari HOH yang menunjukkan bahwa adanya keberadaan air yang terstruktur dalam sludge. Lalu yang terakhir ada di 1090 itu ada vibrasi antara metal oksigen dan metal hidroksil, yang di sini adalah ALO ataupun ALOH. Adapun kesimpulan dari penelitian saya, yang pertama yaitu adalah bahwa variasi waktu proses dan voltase itu berpengaruh terhadap efektivitas elektrokoagulasi dalam menurunkan salinitasnya itu hingga 59,8%, TDS-nya hingga 22,52% dan juga kekeruhannya hingga 92,86% dan pH-nya itu juga sudah mencapai netral. Nah, jika dibandingkan dengan baku mutu, nilai pH, kekeruhan dan juga nilai pH dan kekeruhan itu sudah sesuai dengan baku mutu, tapi namun dari nilai TDS hingga salinitas sendiri itu belum sesuai, sehingga perlu dilakukan pengembangan lebih lanjut di penelitian selanjutnya. Lalu pada karakteristik metal sludge sendiri itu vlog yang terbentuk itu memiliki agregat teraglomerasi seperti lembaran tipis yang mengindikasikan bahwa adanya Cl- yang terabsorpsi, di mana hal ini membuktikan bahwa ternyata ion-ion garam itu bisa terabsorpsi melalui proses elektrokoagulasi. Dari hasil FTIR juga menunjukkan bahwa sludge itu mengandung menunjukkan vibrasi bending OH, HOH dan juga ALOH yang menunjukkan ternyata adanya senyawa ALOH3 yang ini sejalan dengan reaksi yang terjadi pada sludge atau vlog yang dihasilkan. Berikut adalah saran saya untuk penelitian selanjutnya. Yang pertama yaitu disarankan untuk perlu adanya identifikasi lebih lanjut mengenai nilai komposisi pada salinitas yang sehingga bisa dikomparasi pada baku mutu. Lalu yang kedua adalah karena tadi adanya kandungan logam berat yang dihasilkan, maka disarankan selanjutnya mempertimbangkan penambahan removal Pb atau logam berat. Baik, itu saja dari penelitian saya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.